pandemi ini, hikmah pandemi kita bisa ketemu lewat online ya, alhamdulillah. Jadi berkesempatan bertemu dengan teman-teman. Dan ini sebenarnya kali pertama selama setahun ini saya mulai kembali mengisi webinar. Karena qadarullah saya juga pernah jadi penyintas COVID di awal-awal di pertengahan tahun, dan alhamdulillah hari ini sudah kembali sehat seperti sedia kala. Makanya pas komunitas morfosis minta di awal saya masih belum berani, sekarang alhamdulillah kondisi juga sudah semakin membaik ya. Saya izin untuk share screen. Saya sudah dijadikan admin ya? Sudah, Mbak Ika. Betul. Oke, saya coba share screen. Oke, sudah terlihat ya di layar covernya ya, Parents Keep Your Mental Health. Sudah terlihat ya Mas Didi? Sudah Mbak, alhamdulillah sudah terlihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya sore hari ini untuk berbagi tentang topik kesehatan mental ya. Karena memang kebanyakan pesertanya mungkin banyak orang tua, walaupun ini dibuka untuk umum, artinya untuk persiapan menjadi orang tua, kita sama-sama yuk keep our mental health gitu. Kenapa sih topiknya ini? Karena memang kesehatan mental itu sesuatu yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik, bahkan saling beriringan ya. Kalau kita bilang nggak bisa kita mengandalkan kesehatan hanya fisik semata. Orang fisiknya sehat tapi psikisnya tidak sehat, mentalnya tidak sehat, maka dia tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Begitu juga sebaliknya. Jadi kesehatan mental dan fisik ini saling berkaitan. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Barangkali ada yang belum kenal karena memang belum semua kenal ya. Mungkin panitianya aja yang kenal sama saya. Mungkin boleh dibesarkan Mbak tampilannya. Oke, saya tampilkan ini ya. Betul. Siap. Lebih besar. Oke. Ya, ini foto keluarga saya. Saat ini saya punya 2 orang putri. Yang pertama usia 10 tahun, yang kedua 8,5 tahun, dan insya Allah launching Maret 2022. Yang ketiga, mohon doanya ya. Semoga lancar. Aktivitas keseharian saya sebelum pandemi biasanya saya mengisi di mobil curhat Bogor, punyanya pemerintah Kota Bogor, tapi karena pandemi kita off dulu karena memang harus mengurangi pertemuan secara fisik. Jadi sejauh ini kalau ada yang konseling lewat online, selain itu juga sedang merintis yayasan ya, mohon doanya mudah-mudahan bisa lancar untuk Yayasan Edu Family Foundation. Jadi kami insya Allah akan berbagi kegiatan webinar-webinar dengan orang tua. Pengennya sih parade offline ya, tapi belum di sini di Bogor masih PPKM juga, jadi masih terbatas. Mudah-mudahan berharap sih tahun depan kita sudah bisa mulai kembali normal ya aktivitasnya. Nah, membahas topik kita pagi ini, mungkin ini masih jadi wacana bersama gitu ya. Walaupun belajar sudah mulai offline, mix online, di Kota Bogor masih ada banyak sekolah yang belum diizinkan untuk tatap muka. Nah, ini biasanya jadi pertanyaan anak-anak dan orang tua di rumah. Gimana sih rasanya belajar di rumah? Ternyata jadi guru itu tidak semudah terlihatnya gitu ya. Karena mau tidak mau ketika masa pandemi datang, orang tua yang tidak pernah berperan sebagai guru akhirnya harus menjadi guru. Dan kalau tidak bisa beradaptasi, tidak bisa mengikuti perkembangan yang harus dilakukan, ini akhirnya bawaannya jadinya orang tua marah-marah terus. Nah, sama halnya ketika suami WFH misalkan, istrinya di rumah ternyata lebih galak daripada bosnya. Karena memang di rumah itu berbeda dengan ketika kita keluar rumah ya. Di rumah itu suasananya bisa jadi membosankan, bisa jadi jenuh. Makanya memang seorang ibu itu perlu pintar-pintar untuk mengatur kondisi psikisnya gitu ya. Nah, ini yang banyak mengalami masalah psikis bukan hanya orang yang bekerja, tapi ibu rumah tangga yang notabene terkesan pekerjaannya itu saja, ternyata juga punya resiko untuk terkena masalah kesehatan mental. Jadi apapun profesinya, kesehatan mental ini bisa terkena ke siapa saja. Nanti kita akan lihat tipe orang yang bagaimana sih yang rentan terhadap kesehatan mental. Nah, salah satu dampak dari pandemi, alhamdulillah 2 tahun sudah berlalu, tapi ternyata hasil riset menunjukkan ini ada dampaknya terhadap resiko penyakit mental sebagai orang tua,
KDRT juga semakin meningkat karena interaksi di rumah semakin banyak, dan penganiayaan anak semakin meningkat. Karena apa? Yang biasanya anak sekolah dari pagi sampai siang atau sampai sore tiba-tiba harus di rumah 24 jam bersama orang tua. Itu tentu butuh adaptasi untuk orang-orang tertentu. Dan bahkan kita pernah dengar sendiri ya kasusnya, ini saya ambil dari Kompas, ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Walaupun ini bukan pembunuhan berencana, ini tidak sengaja. Tidak sengaja si ibunya ini eh, mendorong anaknya, ternyata dorongannya itu mungkin sangat kuat, akhirnya anaknya meninggal dunia karena terkena benturan tembok anaknya. Jadi sebenarnya orang tua tidak bermaksud gitu untuk berbuat jahat terhadap anak, tapi kondisinya bikin senewan mungkin ya. Jadi si anak ini anak kembar, yang satu mudah diatur, si adiknya ini agak susah diatur. Akhirnya orang tua menjadi emosi. Makanya memang kalau kita sebut di dunia psikologi itu namanya emotional hijacking. Sebenarnya nggak niat berbuat jahat dan nggak berniat berbuat menyakiti, tapi tidak sengaja karena faktor keadaan gitu ya, akhirnya membuat ibu emosi, tidak bisa menahan emosi dengan baik. Nah, hal-hal yang terjadi selama pandemi, banyak hal negatif ini berpotensi mendorong tadi itu jenuh di rumah terus, akhirnya kita ngalapin kesulitan, nggak sabar, gangguan psikologis, dan berbagai masalah kejiwaan lainnya. Akhirnya kesehatan mental orang tua juga anak menjadi terganggu. Nah, problemnya adalah tidak semua orang bisa mudah menghadapi pandemi. Ada orang dengan tipe-tipe yang mudah beradaptasi, ada yang sangat sulit. Jadi ini tergantung orangnya ya, tergantung tipe orangnya. Jadi buat kita mungkin kok begitu aja heboh banget, tapi buat orang lain ternyata itu tuh suatu hal yang sulit gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan satu dengan orang lainnya. Apalagi orang tua yang mencoba WFH gitu ya. Ini tergantung usia anaknya masih balita apa udah sekolah. Sifat pekerjaannya butuh butuh segera, urgent, atau bisa santai. Ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Tapi yang perlu kita pahami bersama, ini harus jadi garis bawah kita ya, jadi benang utama kita, bahwa semua orang itu ngalamin stres. Bukan cuma kita, jadi stres itu sebenarnya sesuatu yang wajar, yang normal. Tinggal bagaimana cara kita menghadapinya. Nah, ini hasil survei dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Indonesia. Selama masa pandemi, ada 3 gejala utama yang dialami oleh 1.552 responden. Yang paling menempati urutan pertama adalah kecemasan. Mungkin kecemasan karena kita selama pandemi itu kan mengalami ketidakpastian ya. Walaupun alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk nih kita, sudah masuk ke fase-fase mudah-mudahan semakin menurun gitu ya. Kemudian gejala kedua adalah depresi, dan yang terakhir adalah trauma. Gejala cemas utama yang biasanya dialami adalah merasa khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, khawatir berlebihan, mudah marah, dan sulit rileks. Jadi kalau kita merasa dalam beberapa waktu belakangan merasakan 4 hal ini disebut gejala cemas utama. Berarti kita punya masalah kecemasan. Cemas itu sebenarnya boleh nggak sih? Boleh, tapi ketika ini cemasnya sudah berlebihan, ini yang sebenarnya jadi bermasalah gitu. Normal lah orang mengalami cemas, tapi ketika cemas itu terus-menerus berlebihan dan akhirnya bikin kita jadi susah untuk santai, hidupnya kayak terburu-buru, itu artinya sudah menjadi gejala kecemasan. Yang berikutnya adalah gejala depresi utama. Apa sih cirinya? Kalau tidur udah nggak nyaman, rasa kurang percaya diri, ngerasa capek banget, ngapa-ngapain capek, nggak bertenaga, mau ngapa-ngapain tuh kayaknya nggak semangat. Ini pertanda bahwa kita mengalami depresi. Kemudian ini hasil riset lainnya ya, ternyata 49% dari orang yang mengalami depresi itu berpikir tentang kematian. Jadi memang orang itu untuk masuk sampai step ke fase suicide, bunuh diri, itu nggak tiba-tiba langsung memutuskan bunuh diri, semua ada prosesnya. Jadi nggak tiba-tiba dia memutuskan, pasti ada proses dia stres dulu, mengalami depresi dulu, kemudian lihat lingkungan sosialnya mendukung atau tidak, dan akhirnya itu menjadi satu keputusan untuk orang-orang yang mengalami bunuh diri ini gitu. Dan hampir 49% ini yang berpikir kematian karena memang mengalami depresi dulu sebelumnya. Nah, ini gejala stres yang selama pandemi banyak dialami. Paling banyak ini adalah berpikir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mudah sedih. Kemudian, apa saja sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi kesehatan mental? Nah, ini kalau kita lihat dari kacamata teori, yang namanya ada teori ekologi keluarga. Ini teori ekologi ini kan sebenarnya lingkungan ya, teori tentang lingkungan.
Tapi ternyata ketika kita masukkan ke dalam ruang lingkup keseharian sebagai seorang manusia, keseharian sebagai sebuah keluarga, ternyata ini bisa kita jadikan suatu teori. Apa sih teorinya? Teorinya seorang individu itu perkembangannya itu dipengaruhi oleh beragam hal, bukan cuma dari kepribadian. Tapi bagaimana sistem-sistem yang ada di sekitarnya, gimana sih keluarga intinya, gimana keluarga besarnya, gimana tetangganya, gimana sekolahnya, bahkan sampai bagaimana kebijakan suatu negara itu sangat berpengaruh terhadap kondisi seseorang, termasuk pada kondisi kesehatan mental. Jadi memang kalau kita sebut faktor utama pasti dari keluarga. Ini yang paling dekat ya, faktor paling dekat. Maka kenapa keluarga itu disebut sebagai wahana utama seseorang untuk berkembang. Maka ketika lingkungan luar mungkin buruk untuk anak, tapi ketika keluarga hadir sebagai pendukung utama, insya Allah akan lebih tercounter dibanding orang yang udah lingkungannya buruk, keluarganya nggak mendukung. Itu faktor peluang untuk mengalami masalah kesehatan mentalnya semakin tinggi. Nah ini ya, yang perlu digarisbawahi nih, kalau kita merasa kita ada empat tipe orang ini. Apa saja sih? Nah ini, orang yang punya 4 tipe ini rentan terhadap gangguan kesehatan mental. Pertama, adalah orang yang penyendiri, yang memang nggak nyaman dengan banyak orang, susah mengungkapkan perasaan, dan sering ngalamin cemas, depresi, dan panik. Ini memang tipe kepribadian yang rentan terhadap gangguan kesehatan mental. Yang kedua adalah orang yang perfeksionis, pengennya apa-apa sempurna. Pokoknya kalau ada yang kurang, langsung ngerasa, ini salah aku nih, nggak bisa, ngerasa gagal terus, ngerasa jadi orang yang nggak bisa mencapai sesuatu yang sempurna. Padahal nggak ada yang pernah menuntut dia untuk jadi sempurna. Dan biasanya dia menghadapi depresi, dan ini termasuk salah satu tipe orang yang punya peluang tinggi untuk melakukan bunuh diri karena perfeksionis. Mungkin tipe-tipe yang kita sering dengar ya, kisahnya orang Jepang mungkin ya, ketika dia mengalami kegagalan, dia memilih untuk bunuh diri. Tipe orang yang perfeksionis seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah tipe orang yang overthinking, kebanyakan mikir berlebihan, pikir banyak hal, bahkan masalah kecil tuh kok dipikirin terus sampai nggak bisa tidur gitu. Nah ini ciri-ciri orang yang punya resiko terhadap gangguan mental karena sering ngalamin stres, tertekan, dan depresi. Dan yang terakhir ada tipe orang yang drama. Jadi kalau kita sebut orangnya lebay banget sih. Masalah kecil aja langsung ditanggapi besar. Ini tipe-tipe orang yang rentan terhadap gangguan mental. Kemudian mengakibatkan orang di sekitarnya juga jadinya nggak nyaman karena dia terlalu berlebihan gitu, sehingga apa-apa menjadi masalah, dan dia punya resiko untuk mengalami stres dan kecemasan berlebihan. Jadi hati-hati buat tipe orang yang 4 ini. Ibaratnya nggak usah ada pemicu aja dari diri sendiri, udah bisa jadi trigger untuk mengalami masalah kesehatan mental. Apalagi misalkan udah perfeksionis, lingkungannya juga mendukung dia untuk jadi orang yang perfeksionis, itu makin-makin. Atau ada yang overthinking tapi orang tuanya terlalu cuek, ini juga bisa. Jadi memang kita harus kenal dengan anggota keluarga kita, dia tipenya apa, dan kita coba untuk mengambil jalur tengah. Kalau ada anggota keluarga yang tipe drama, kita coba bikin dia untuk santai. Jadi kita nanti akan lihat bagaimana sih tips-tipsnya untuk menjaga kesehatan mental. Itu faktor yang pertama ya. Kemudian ada faktor yang namanya faktor biologis. Nah ini nggak bisa kita atur ya. Memang ini faktor gen atau gangguan kimia pada otak yang memang udah dari sananya ya. Memang Allah berikan keterbatasan gitu ya, punya masalah gangguan kesehatan mental karena memang ada gangguan kimia di otaknya. Kemudian faktor pengalaman kehidupan, misalkan pernah ngalamin trauma saat diasuh dulu, atau pernah mengalami bencana alam, akhirnya tipe panikan gitu, dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman. Kemudian sejarah keluarga ya, ini mirip sama genetik, riwayat gangguan kejiwaan pada keluarga, dan faktor lain. Misalkan hidup di lingkungan yang keras, hidup di lingkungan yang terbatas secara finansial, itu akan membuat orang mengalami masalah kesehatan mental. Nah, bagaimana sih seharusnya kita menjaga kesehatan mental gitu ya? Nah, kalau orang tua prinsipnya kayak prinsip darurat pesawat. Kita sebelum nolongin orang harus pakai tabung oksigen, selang oksigen untuk sendiri dulu kan. Jadi sama seperti ketika kita mau menyelamatkan orang lain, kita harus menjaga dulu kesehatan mental kita. Boro-boro mau ngejaga kesehatan mental orang lain, kalau diri sendiri aja nggak bisa ngejaga, gimana caranya mau menjaga kesehatan mental orang lain, terutama untuk orang tua gitu ya. Jadi sebelum
mempraktekkan bagaimana cara menjaga kesehatan mental anak, orang tuanya juga harus sehat secara mental. Jadi kalau orang tua udah happy, salah satu indikator dari kesehatan mental ini happy, merasa bahagia. Nah, anak juga akan bahagia dan ini dibuktikan oleh banyak hasil riset yang menunjukkan orang tua itu menularkan kebahagiaan pada anak. Yang udah punya anak mungkin bisa ngerasain ya, kalau misal orang tuanya lagi bete, lagi uring-uringan, biasanya anaknya akan menangkap sinyal itu, ikutan bete juga. Tapi kalau orang tuanya happy, anak-anak akan melihat, "Oh, mama aku senang nih," jadi bawaannya happy. Jadi sama seperti halnya hal-hal baik, hal-hal buruk juga sama, menular gitu. Jadi, nah kalau mau menularkan kesehatan yang mental yang baik pada anak, kebahagiaan pada anak, maka orang tuanya juga harus melakukan hal itu dulu, baru bisa ke anak-anak. Nah, ini hasil riset ya. Pada ibu yang mengalami depresi, ini akhirnya pengasuhan yang dilakukan akan jadi buruk. Karena apa? Untuk dirinya sendiri aja dia nggak bisa menghargai dirinya karena depresi. Pengasuhannya jadi nggak baik. Kemudian akhirnya dia punya penyelesaian masalah yang nggak efektif dan sangat jauh untuk bisa mempraktekkan pengasuhan yang positif gitu. Karena ibunya aja mengalami depresi, gimana caranya bisa mengasuh anak dengan baik gitu ya. Nah, saat merespon anak, orang yang depresi itu lebih banyak kasih pengaruh negatif. Akhirnya anak mengalami kurang perhatian, nggak mau berurusan sama anak karena buat diri sendiri aja udah stres gitu. Dan gagal merespon sinyal emosional anak. Padahal 2 tahun pertama kehidupan seorang anak itu adalah bagaimana orang tua bisa merespon sinyal emosional anak dengan baik. Apalagi pada bayi ya, yang belum bisa mengungkapkan apa-apa itu jadi hal utama bagi orang tua untuk segera respon karena mereka belum bisa berkomunikasi. Nah, pengasuhan yang dialami oleh ibu yang mengalami stres yang berlebihan, ini akhirnya membuat anak jadi punya self esteem yang rendah, nggak bisa menghargai dirinya sendiri, selalu ngerasa serba kekurangan. Nah, jadi kalau kita sebetulnya kalau mau bilang, aku kenapa begini ya? Coba kita lihat orang tua kita, ibu kita atau ayah kita. Nggak akan jauh-jauh, pasti ada hal yang diturunkan. Bentuk perilaku yang kita modeling, kita lihat dari orang tua kita. Nah, ini ya, yang tadi masih lanjut kebahagiaan. Orang tua akan mempengaruhi kebahagiaan anak. Maka memang kunci pertama adalah bahagiakan diri dulu, baru bahagiakan orang lain, kemudian bahagiakan anak kemudian. Karena memang kebahagiaan orang tua itu akan berpengaruh pada perkembangan anak. Nah, jadi untuk jadi ibu yang bahagia itu harus gimana? Ibu yang bahagia itu adalah ibu yang sehat secara mental. Nah, kita lihat ya definisi apa sih kesehatan mental itu? Karena banyak sekali kita mendengar istilah kesehatan mental. Jadi kesehatan mental ini sebenarnya ada 3 sub. Orang yang sehat secara mental, dia harus sehat secara emosi, harus sehat secara psikologis, harus sehat secara sosiologis. Jadi nggak cukup secara pribadi kita sehat emosional dan psikologis, tapi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, itu juga menunjukkan bahwa kita punya kesehatan mental yang baik. Jadi nggak bisa yang, oh aku tipe orang yang semangat, penuh motivasi, tapi hubungan dengan orang lain nggak baik. Itu nggak bisa disebut orang yang sehat mental secara utuh. Jadi ini adalah pendekatan yang holistik gitu, nggak cuma satu dengan diri sendiri, dengan secara internal, tapi juga dengan orang lain. Nah, indikatornya apa? Indikatornya ada 5 hal. Apa sih yang disebut orang yang sehat mental? Artinya dia harus punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bisa berinteraksi dengan baik dan tepat dengan orang lain. Jadi adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Menjadi orang yang bahagia itu adalah bagian dari kesehatan mental seseorang. Gitu. Jadi 5 indikator ini menjadikan kita sebagai orang yang sehat mental. Nah, kalau detailnya tentang ibu yang bahagia itu kayak gimana? Nah, ini contoh ibu yang bahagia ya. Ibu yang bahagia itu apa sih? Ibu yang tidak terbebani atau stres karena menjadi ibu setiap hari. Nggak pernah membandingkan diri dengan ibu lain. Nah, ini salah satu ciri orang perfeksionis kan ingin selalu lebih baik gitu ya dibanding orang lain. Nah, kita harus menurunkan standar itu. Punya teman sesama ibu atau kelompok yang sering ditemui sebagai bentuk dukungan. Jadi kita itu ya memang makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Kita harus ketemu orang lain untuk saling berbagi. Dan berdoa untuk anak-anak setiap hari, punya setidaknya satu momen menyenangkan dan membuat tertawa setiap hari. Jadi kalau hari ini belum ketawa, cari deh momen untuk ketawa gitu. Kalau diingat-ingat kayak deh bagi aku bete. Terus untuk jadi orang yang bahagia, cari satu momen yang membuat kita tertawa. Dan memahami bahwa tujuan pengasuhan adalah untuk membentuk anak yang mandiri. Jadi kita selalu punya pandangan positif bahwa oh
aku melakukan ini dalam rangka untuk membuat anakku menjadi anak yang mandiri. Tidak peduli orang berbicara apa, ketika aku sudah punya step yang betul sesuai arahan untuk menjadikan anak yang mandiri, kita jadi orang yang terarah gitu. Jadi bukan orang yang diarahkan oleh orang lain. Nah, gimana sih cara menjaga kesehatan mental ini ya? Satu, memang kunci utama ketika menghadapi masalah apapun adalah tetap tenang. Ini yang mungkin harusnya jadi life skill di setiap level pendidikan dari PAUD sampai kuliah adalah mencoba tetap tetap tenang kalau ada masalah ini kan bukan sesuatu yang instan, nggak bisa tiba-tiba orang langsung tenang. Semua dipelajari dari kebiasaan sewaktu kecil. Jadi ketika dari kecil sudah terbiasa tenang, kalau di Jepang itu kan ada simulasi mengatasi gempa ya. Jadi ketika ketemu gempa beneran tuh udah siap. Nah, sebenarnya untuk menghadapi masalah hidup, kita ini harus belajar cepat tetap tenang tuh dari kecil gitu. Kalau udah besar ya wajarlah akan ketemu banyak sekali rintangan. Tapi ketika sejak kecil kita diajarkan, anak-anak kita diajarkan untuk coba tetap tenang untuk menghadapi masalah. Jadi sometimes yang dibilang orang cuek aja sih, biasa aja sih, itu tuh sebenarnya benar gitu. Untuk satu hal tertentu ya, ketika bukan berkaitan dengan hal-hal yang berbahaya ya. Jangan juga karena ada hal berbahaya, tenang aja enggak. Jadi tenang di sini harus proporsional. Jadi ketenangan itu menular sebagaimana kecemasan. Jadi kita selama masa pandemi itu ngalamin stres, cemas itu tuh wajar banget. Pandemi itu bersumber stres sendiri ya, udah pasti tambah cemas gitu ya. Nah, jadi saat kita khawatir, kenapa berdampak negatif? Karena kalau kita khawatir, kita yang menakutkan gitu. Nah, ketika kita menakuti hal-hal yang sebenarnya belum pernah terjadi, nggak bisa kita prediksi, penuh ketidakpastian, akhirnya kita jadi kejebak di siklus itu aja. Stres, khawatir, tegang. Padahal itu juga memang hidup di masa yang seperti ini, ya udah kita nikmati aja proses ini. Kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa. Tetap berpikir positif bahwa ke depan akan lebih baik. Jadi, ya si riset dari Penn State University, orang dewasa yang gagal mempertahankan ketenangan saat menghadapi stres, dia akan ada masalah fisik yang kita alami. Jadi kalau orang yang terlalu stres, biasanya akan berpengaruh ke kondisi tubuhnya. Misalkan gampang kena sakit mah, gampang sakit perut, gampang sakit kepala. Dan ini ternyata kalau teman-teman yang mungkin sering ngalamin ini dan konsultasi ke dokter, dokter akan bilang apa? Jangan stres, jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Karena memang ada keterangan yang selalu gagal untuk tenang, dia punya tingkat peradangan. Karena ada tipe-tipe orang yang ketika mengalami stres langsung merah-merah semua badannya. Ada yang seperti itu. Jadi memang si tubuh kita ini kan penuh hormon ya. Ketika dia menangkap sinyal yang tidak baik, maka akhirnya dia akan mengeluarkan hal-hal yang sebagai bentuk pertahanan diri. Akhirnya menjadi radang. Dan ini banyak sekali contohnya. Sakit mah, sakit tipes, radang usus itu berkaitan dengan stres. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai ibu, sebagai ayah adalah terima aja. Apa sih yang bisa kita kendalikan? Gak usah mikirin hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan dan dorong anak untuk melakukan hal yang serupa. Jadi jangan kita terjebak pada pikiran ini pokoknya harus begini. Nggak bisa ketika itu berkaitan dengan orang lain, kita nggak bisa ngatur. Tapi ketika berkaitan dengan diri kita, misalnya kita yang bisa mengatur, ya silakan. Jadi don't let what you cannot do interfere with what you can do. Jadi nggak usah mikirin orang lain harusnya begini-begini, nggak usah. Jadi kita fokus aja dia apa sih yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita kendalikan. Jadi nggak usah mikirin apa yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya gimana supaya kita bisa untuk mendapatkan ketenangan? Ini step yang paling simpel. Jadi, kalau ketika dapat masalah, kita tarik nafas dulu. Tarik nafas 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, terus tahan 5 detik, keluarkan 5 detik. Ini meskipun mungkin tidak terbiasa, tapi kita coba pelan-pelan, itu akan sambil beristighfar apalagi ya kalau yang muslim, itu akan lebih memberikan kita ketenangan. Jadi tenang dulu, tarik nafas. Yang berikutnya kita bisa lakukan terapi yang namanya guided imagery. Jadi kita bayangin, walaupun kita lagi dapat masalah, kita bayangin aja kita lagi ada satu tempat yang menyenangkan, tempat yang jadi tujuan wisata kita, tempat yang jadi tujuan kita ingin berkeliling dunia. Nggak apa-apa, kita bayangin kita ada di sana.
ngedengerin musik yang menyenangkan, kondisinya menyenangkan. Walaupun ini sifatnya jangka pendek, tapi ini bisa jadi pertolongan pertama psikologis ketika kita mengalami kecemasan berlebihan. Jadi bisa kita coba pelan-pelan. Kita merem, kita bayangin, oh kita lagi ada di satu tempat yang menyenangkan. Ini butuh proses, nggak bisa instan, tapi kita bisa coba. Ini cara yang kedua. Cara yang berikutnya adalah teknik helikopter view namanya. Apa sih helikopter view? Sama seperti helikopter. Helikopter kan dia melihat segala sesuatu secara holistik. Helikopter itu artinya apa? Kita jadi orang yang di luar dari tempat orang-orang yang kita lihat. Kita jadi orang luar, jadi pengamat. Nah, jadi ketika kita misalkan berada dalam situasi yang emosional, misalnya lihat anak bertengkar, lihat rumah yang berantakan, lihat anak menolak saran kita dengan wajah yang bikin emosi gitu. Kita lakukan teknik ini dengan dua cara. Yang pertama apa? Kita mundur dulu dari posisi kita, kita bayangkan kita tinggal di tempat kita. Nah, anggap diri kita sebagai pengamat, harusnya tadi aku bukan kayak gitu deh, kayaknya harusnya aku kayak gini. Jadi sebenarnya kita memberi saran kepada diri kita sendiri gitu. Nah, ini biasanya akan membuat kita jadi lebih baik dalam bersikap. Nah, kalau kita lagi keadaannya lagi duduk, kita bayangkan sama kayak guided imagery, kita bayangin kita lagi terbang. Kita ngamatin harusnya tadi itu sebenarnya aku tadi harusnya nggak usah se-emosi itu. Sebenarnya anakku tuh nggak sengaja melakukan itu. Jadi kita kayak mundur dulu di tempat posisi kita. Nah, ketika kita sudah biasa melakukan ini, kita bahkan udah nggak perlu bergerak lagi untuk bisa mengamati perilaku orang-orang di sekitar kita. Jadi pada konteks yang lebih luas, ketika ketemu dengan masalah yang lebih besar, ini akan membantu kita. Nah, ketika kita sudah terbiasa melakukan teknik helikopter view ini. Ini yang step yang pertama. Step yang kedua adalah lakukan pendekatan spiritual dan berpikir positif. Nah, jadi ini memang kunci buat yang mengaku beragama gitu ya. Yang muslim pahami bahwa ada Allah yang menguasai segala sesuatu. Kita tuh nggak mungkin ngalamin masalah kalau memang ini bukan jadi bagian dari ujian kita gitu. Jadi pahami bahwa ujian yang kita alami ini semua adalah takdir dari Allah. Jadi ada tipe-tipe orang yang mungkin denial, merasa enggak, harusnya aku nggak ngalamin kayak gini. Nggak boleh kita seperti itu. Jadi kita tuh terima gitu. Oh iya memang mungkin ini ujiannya kita. Dan ketika kita sudah pada tahap ikhlas gitu ya, ini level paling tinggi lah dalam tahap dalam keimanan gitu ya, kita sudah ikhlas, itu biasanya akan lebih plong. Walaupun masalahnya sebenarnya nggak selesai. Jadi ini kalau dalam teknik manajemen stres kita sebut dengan pendekatan emosi. Jadi lebih ke kontrol emosinya. Ketika kita sudah kita sabarin aja, insya Allah semuanya akan ada hal-hal yang emang kita nggak bisa kendalikan, mau diapain juga yang akan berubah gitu. Pandemi kayak gini kita nggak bisa ngerubah siapa kita hanya bisa menerima keadaan. Masalah yang besar ketika memang itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan takdir yang tidak bisa diubah, ya udah kita terima gitu. Kecuali itu adalah hal-hal yang bisa kita ubah. Jadi kita harus lakukan positive thinking ya, husnuzon. Berusaha mencoba untuk melihat sisi baik dari masalah yang kita alami. Sebesar-besarnya masalah pasti ada deh hal yang positif dan membahagiakan yang kita alami selama pandemi ini. Jadi fokusnya pada hal positif. Teorinya Morphic Field, ketika orang selalu berpikir negatif, dia tuh akan ketemu terus sama yang negatif. Tapi ketika dia berpikir positif, dia pasti akan ketemu sama hal-hal yang positif. Nah, beda hanya dengan orang yang negatif. Ketemu orang lain bawaannya negatif. Tapi kalau orang yang positif, ketemu orang lain bawaannya positif. Selalu melihat sisi positif. Walaupun setiap orang pasti punya kekurangan, tapi ketika ketemu orang lain dia akan melihat, oh ternyata aku bisa belajar dari dia ya, dia anak yang disiplin, dia tuh ternyata orang yang bisa menjadi panutan buat aku dalam hal ini. Tapi kalau kita selalu memandang negatif, jangankan hidup kita ya, hidup orang lain itu kelihatannya selalu negatif di depan kita. Nah, ketika kita positive thinking terhadap keadaan, terhadap orang yang ada di sekitar kita, maka ini akan sangat membantu. Nah, yang berikutnya adalah jangan karena kita ngalamin stres, akhirnya kita mager, nggak mau bergerak. Karena apa? Ternyata salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental, kita harus tetap aktif, beraktivitas, tentu dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Jadi kita bisa tetap lakukan aktivitas rutin seperti biasanya, jangan karena lagi bete, lagi bad mood, akhirnya
kerjaan semua berantakan. Ya kalau lagi ngalamin bete-bete dikit gak apa-apa lah tertunda, tapi jangan sampai kita nggak ngapa-ngapain, karena itu justru akan bikin kita malah makin terpuruk gitu ya. Orang yang sedih terus nggak mau ngapa-ngapain akhirnya malah tenggelam, semakin tenggelam dalam kesedihan. Jadi zaman Rasul dulu ketika mengalami amul husni, tahun kesedihan, itu Allah kenapa menurunkan hal-hal yang membahagiakan, karena tidak ingin Rasul itu terjebak dalam kesedihan. Karena kalau sedih itu terus-menerus, akhirnya kita tuh berpikir negatif terus dan akhirnya terasa rendah diri. Akhirnya ngerasa kok Allah nggak adil sama aku. Akhirnya posisi yang paling rendah. Tapi beda halnya kalau kita lagi bete, tapi kita sambil nyapu aja, sambil beraktivitas, bukan sambil bergerak. Jadi si tubuh itu diajak untuk mengeluarkan hormon-hormon adrenalin. Jadi tetap semangat gitu. Kita cari udara segar dari jendela yang terbuka, buka pintu-pintu kamar. Jangan udah mah depresi terus tinggal di kamar aja, pintu ditutup, udahlah itu semakin mendukung. Semakin mendukung kita untuk semakin depresi. Buka aja jendela, nggak apa-apa, ada udara yang masuk, yang seenggaknya bikin kita ngerasa lebih nyaman. Berjemur bersama, kemudian olahraga, itu sebenarnya salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, dengan melakukan kegiatan fisik, ternyata kita akan memproduksi hormon yang meredakan stres, mengurangi khawatir, dan ini ada hasil risetnya. Ketika kita sudah terbiasa selama sekitar 2 sehari, orang-orang yang rajin bergerak itu punya kecemasan yang rendah. Ya karena nggak ada waktu buat cemas, kerjaannya bergerak terus gitu ya. Beda halnya dengan orang yang mungkin lebih banyak diam, duduk, itu kegiatan yang menyenangkan. Kita bisa sebut ini dengan me time ya, atau we time gitu bersama keluarga. Ini adalah salah satu bentuk self care atau mental exercise. Self care itu apa sih? Kita merawat diri kita secara fisik dan mental. Jadi ini adalah kesadaran diri kita bahwa kita tuh butuh tumbuh loh, kita tuh butuh berkembang, tapi dengan cara yang santai gitu. Jadi nggak terburu-buru menikmati, nanti kita akan pelajari step tentang hidup aktivitas. Nah ini tetap konsumsi makanan yang sehat, tetap cukup tidur, coba 2 jam sehari tanpa gadget. Ini akan lebih membuat kita tenang. Kadang melihat berita-berita yang negatif, melihat chat-chat yang akhirnya bikin emosi, malah jadi bikin kita tambah stres. Menulis jurnal syukur, ini bisa jadi salah satu step. Karena kita ketika terbiasa menulis apa yang menjadi hal yang kita syukuri hari ini, itu biasanya akan lebih memudahkan kita untuk merasa bahagia. Mendengarkan musik, menonton apapun kegiatan yang sifatnya santai dan memberikan waktu kepada diri kita untuk menikmati hal-hal yang menyenangkan, itu disebut dengan self care. Apapun bebas, ini hanya contoh-contohnya aja ya. Dan ternyata hal-hal yang kita lakukan ini bikin kita jadi tambah baik keterampilan kognitif dan mentalnya. Nah, ini contoh-contoh yang agak menantang, main puzzle, kita kalau yang senang masak bikin resep masakan baru, kalau yang senang belajar bahasa asing, belajar bahasa asing, kalau yang senang bikin prakarya bisa, membaca bisa, tapi kalau memang nggak memilih aktivitas-aktivitas ini nggak apa-apa. Ya mau yang santai-santai aja juga nggak apa-apa. Yang penting adalah jangan tambah stres setelah melakukan aktivitas. Nah, yang berikutnya adalah dengan mengungkapkan perasaan dan emosi. Jadi memang kita tuh nggak boleh memendam masalah, itu nggak boleh. Harus dibicarakan. Kepada siapa? Kepada orang terdekat, kalau yang sudah berkeluarga kepada pasangan, dan kita saling sharing. Emang nggak boleh masalah itu dipendam. Apapun masalah itu harus diselesaikan, karena kalau tidak akan suatu saat akan jadi ledakan emosi. Nah, kalau nggak bisa menghubungi secara langsung, bisa lewat virtual, bisa lewat video call, seperti itu ya. Kemudian cara berikutnya ini yang ternyata cukup efektif adalah dengan menulis. Memang salah satu manfaatnya. Nah, ini kalau kita males nulis ngetik, kita boleh tulis di catatan HP. Jadi kita catat ya apa yang kita alami dalam hari itu, kemudian kita catat, nanti besoknya kita duduk, kita baca, terus kita hapus chatnya. Kok kayak gitu sih? Iya, supaya kita membayangkan kita menulis sesuatu dan kita membuang itu, kalau kertas kita buang ke tempat sampah, sama halnya seperti kita membuang emosi yang negatif. Jadi ada contoh konkretnya gitu. Ketika kita menulis, terus kita buang ke tempat sampah, itu sebagaimana kita membuang emosi yang negatif. Ini bisa dicoba buat yang mungkin
butuh terapi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini yang disebut dengan teknik unhooking. Unhooking itu teknik yang berbeda dengan teknik-teknik di bawah ini ya. Ada orang yang ketika stres, ngalamin stres, kemudian dia malah jadi membentak, atau denial, cuekin aja lah, nggak usah dipikirin, atau menghindari orangnya, menghindari singa, nggak mau keluar kamar, mengisolasi diri, menyerah, atau akhirnya malah bertengkar dan menyalahkan diri. Nah, ternyata unhooking ini adalah teknik yang cukup efektif. Artinya apa sih unhooking itu? Ini stepnya seperti ini, kita rasakan dan kita namai perasaan kita. Jadi kita tuh sambil pegang kepala, sambil bilang, aduh, ini kepala saya agak pusing. Oh, kayaknya saya ngerasa dada saya sakit ya. Nah, kita sebutin apa sakitnya. Oh, kayaknya saya ngerasa tangan saya agak sakit ya. Oh, saya ngerasa belakang ini kok pusing banget, sambil pegang bagian yang sakit. Diawali dengan kata ini pikiran atau ini perasaan, saya merasa apa. Nah, itu biasanya akan lebih plong. Ketika kita sambil pegang kepala, saya kepalanya pusing, kayak ini karena saya lagi kesel deh. Nah, jadi itu cuman diomongin aja, cuman diomongin keluar dari mulut kita, kayak ini karena saya banyak pikiran deh. Jadi kayak jangan dipendam di hati, dikeluarin atau ditulis atau diomongin. Ya nggak perlu berkoar-koar ke orang, nggak, sama diri sendiri. Ibaratnya ini self talk. Kayaknya tadi saya lagi kesel deh. Ini kayaknya kayak saya lagi bete deh. Dan ketika anak kita terbiasa melihat, dia akan belajar punya penanganan emosi yang baik. Oh, ketika marah, kan nggak usah marah-marah teriak-teriak, tinggal aja, ya kepala pusing banget nih karena banyak yang dikerjakan. Jadi cukup diomongin, dan akhirnya kita kalau lagi sibuk masak, balik lagi masak, tapi kita kasih waktu buat diri kita ketika ngalamin masalah, langsung diomongin. Nah, ini kita akan lanjutkan nanti di tentang menghidupi kegiatan. Nah, walaupun kita lagi marah, lagi di meja makan, kita keluarin sebentar pikiran itu, tapi kita balik lagi. Jadi memang nggak bisa ya kita terus-terusan marah selama 2 jam gitu. Kan hidup harus berjalan terus. Mau marah juga kan anaknya nggak dikasih makan, masa suaminya nggak disediain makanan kan, biarin aja gitu. Enggak. Jadi memang kita keluarkan, tapi habis itu kita balik lagi. Kita tuh sebenarnya pengen jadi ibu yang gimana sih? Kita pengen jadi ayah yang gimana sih? Oh, pengen jadi ibu yang punya sifat ini, contohnya peduli. Saya pengen peduli walaupun lagi ada masalah, tetap peduli dengan anak. Jadi setiap kita pasti punya nilai yang berbeda-beda. Ini contoh aja ya, bahwa kita pengen punya nilai peduli. Nah, ini penelitian dari University of California mengungkapkan ketika orang biasa mengekspresikan emosi, dia akan meningkatkan kebahagiaannya. Semakin orang mendem emosi, semakin nggak bahagia. Jadi memang indikatornya orang yang bahagia itu kalau ada hal yang dialami itu dikeluarin, jangan dipendam. Nah, orang-orang yang biasa mengalami stres, ngalamin nggak bahagia karena dia nggak biasa mengungkapkan dengan baik. Nah, ini yang saya tadi bilang ya, step tentang menghidupi aktivitas. Ini menghidupi aktivitas atau full attention, atau kok sekarang orang kesadaran penuh melakukan sesuatu, dan contohnya sangat simpel. Jadi kalau kita sebut menghidupi itu maksudnya apa sih? Menghidupi itu maksudnya kita benar-benar fokus, kita perhatikan sesuatu itu, dan ketika kita memperhatikan sesuatu, kita disebut menghidupi. Kita bisa disebut dengan mindful living gitu, kehidupan yang memang benar-benar sadar sepenuhnya. Dan kita bisa melakukan ini dalam kegiatan apa aja. Kita bisa coba ya, nanti kalau teman-teman semua lagi minum teh atau minum kopi, bisa coba praktekin. Caranya gimana? Kita fokus perhatian ke teh dan kopi tersebut. Anggap aja ini teh baru atau kopi baru, varian baru yang kita makan atau kita minum. Kita perhatiin, memang walaupun kita berpikir kok agak lebay banget, tapi ini adalah teknik untuk kita menghidupi suatu kegiatan, dan ini akan bermanfaat untuk kegiatan lainnya. Jadi seolah kita kayak baru kenal sama teh itu, kita baru tahu rasanya, kita lihat warnanya, terus kita cium aromanya, terus minumnya pelan-pelan, kita nikmati, jangan langsung ditelan, pelan-pelan kita rasain di gigi kita, terus pas udah hilang rasanya, terus kita telan, pelan-pelan benar-benar dinikmati sampai habis si teh itu. Nah, ketika kita terbiasa melakukan ini, ketika kita lagi ngobrol, kita ngobrolnya fokus, ketika lagi dengerin anak, dengerinnya fokus. Jadi kita benar-benar ketika anak ngomong tuh ngeliatin,
ekspresi wajahnya, oh nadanya gimana. Jadi kita tuh bener-bener mindful, bener-bener yang menghidupi aktivitas itu ketika ngobrol sama orang, bukan malah kita lagi ngobrol sama anak sibuk baca Facebook misalnya. Itu bukan bukan yang menghidupi aktivitas, itu kayak istilahnya sekarang tuh pubbing ya. Itu juga termasuk salah satu tindakan yang tidak baik. Kita ngobrol sama orang tapi sibuk sama HP. Ketika kita berlatih ini, ngajak main anak-anak dengan mindful tadi, dengan menghidupi aktivitas, kita mengajar itu kayak benar-benar merasakan ini sebagai sesuatu yang berharga. Waktu kita tuh benar-benar berharga dengan mereka. Kita kasih perhatian dan itu anak akan merasakan ketika orang tuanya sibuk dengan orang tuanya benar-benar menemani baca, menemani belajar, mereka akan merasakan gitu efeknya. Dan kita bisa berlatih itu pada aktivitas yang sederhana ketika nyuci piringnya pelan-pelan, dinikmati. Nah, ketika ini sudah biasa kita lakukan, maka yang namanya sholat dalam keadaan khusyuk, dengan keadaan tumaninah, itu bisa kita lakukan karena kita terbiasa menghidupi aktivitas. Dan ini sebenarnya berpengaruh pada semua lini kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah terbiasa fokus menghidupi aktivitas, kita akan lebih baik menangani stres. Dan hubungan kita dengan pasangan juga akan menjadi lebih baik karena pasangan merasa diperhatikan ketika diajak ngobrol. Beda halnya ketika kita terbiasa apa-apa buru-buru. Tapi kalau kita biasa santai, pelan-pelan dinikmati ngobrol sama orang atau dinikmati, orang juga kan akan merasakan hal yang sama dengan kita, nyaman. Dan ini akan berpengaruh pada hal-hal penting lainnya. Kita melakukan hal-hal manajemen waktu dan lain-lain itu akan lebih baik. Nah, step yang berikutnya setelah kita belajar untuk menghidupi aktivitas adalah, ini yang penting juga, adalah self love. Bukan cuman menghargai hal positif dari diri kita, tapi kita juga mencintai apa adanya diri kita. Kurang-kurangnya kita, lebih-lebihnya kita terima. Jangan cuman menerima kelebihan, tapi kita terima kekurangannya. Ini yang membedakan self love dengan yang disebut dengan self awarding, menghargai diri. Kalau self love itu benar-benar kita terima semuanya, mau kita baik, mau kita buruk, itu kita terima semuanya. Dan ketika kita menerima diri kita secara menyeluruh, bahwa bahkan kita disebut dengan mencintai diri kita. Jadi ini cinta terbaik ya. Jangan dulu mencintai orang lain sebelum kita sendiri mencintai diri kita gitu ya. Ketika kita sudah menerima diri kita apa adanya, kelebihan dan kekurangannya, maka itu akan mempermudah kehidupan kita. Karena apa? Ketika menghadapi kegagalan, orang-orang yang punya self love ini, dia nggak akan terlalu keras sama dirinya. Halo, Mbak Ika. Ngerasa kamu tuh nggak berguna banget. Memang kemampuanku yang sehat ini akan terus, maaf ya, nge-lag ya. Sedikit delay soalnya karena gangguan. Jadi sekarang sudah lancar lagi sih, Mbak. Cuma kadang-kadang memang ke delay gitu. Sekarang sudah lancar. Oke. Ini delay lagi nih, Mbak. Nih yang ini delay lagi. Oke. Nge-lag ya. Iya, rada nge-lag, Mbak. Betul. Nah, jadi Oke, sudah. Mudah-mudahan dari PPT walaupun agak nge-lag bisa tetap dibaca ya. Jadi saya nyiapin PPT-nya masih bisa dibaca supaya teman-teman bisa fokus ke tulisannya juga. Yep. Nah, ternyata self love yang sehat ini akan membuat kita jadi orang yang pemaaf dan mengenali bahwa ketidaksempurnaan kita itu bagian dari pengalaman kita menjadi manusia. Jadi nggak ada lah orang yang sempurna tuh, nggak ada. Pasti setiap orang tuh punya titik kekurangannya. Nah, yang ini step yang terakhir dan juga terakhir bukan berarti yang tidak penting, justru ini yang paling penting adalah memberi ruang. Maksudnya apa sih memberi ruang? Memberi ruang itu ibaratnya kayak kita mempelajari keterampilan dari langit. Langit itu mau cuacanya gimana, mau hujan, mau panas, langit itu kan nggak pernah merasa tersakiti, nggak pernah ngerasa dirugikan oleh cuaca, mau panas, mau dingin, ya dia tetap aja ada gitu kan, tetap aja tidak merasa terganggu. Dan dengan cepat atau lambat, namanya cuaca itu pasti kan berubah. Nggak mungkin kita ngalamin hujan, panas terus, dan kita ada seni, ada takut, ada marah. Dan kita bisa belajar dari langit. Kita kasih ruang buat cuaca buruk. Jadi kalau ada kita ngalamin stres,
oh ya udah emang aku ngalamin stres, jangan yang gak boleh stres, enggak, kasih aja waktu, emang kita lagi stres, gak apa-apa, terima aja bahwa kita memang butuh waktu. Masa nggak boleh sih stres, masa sih harus jadi ibu yang sempurna terus, masa sih harus jadi ayah yang sempurna terus, nggak apa-apa. Oh iya, aku memang lagi stres dengan itu, gitu ya, kita kasih ruang, makanya disebut dengan step memberi ruang. Namanya perasaan tuh kan nggak bisa dikontrol, setiap hari senang terus nggak bisa dikontrol seperti itu, dan nggak mungkin setiap hari sedih terus. Jadi kalau ada waktunya sedih, ya udah kita kasih waktu. Nah, jadi nggak apa-apa kalau sesekali kita ngalamin hari di mana semua nggak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ini yang sering banyak didengar ya, it's okay to not be okay all the time. Jadi apa-apalah, nggak usah idealis kayak tipe perfeksionis sebelumnya ya, atau overthinking sebelumnya, nggak apa-apa. Sehari dalam satu hari itu ada ngalamin nggak enaknya, nggak mungkin hidup selalu berjalan mulus gitu. Jadi memang ini teknik yang cukup efektif ketika kita ngalamin stres, kasih aja waktu untuk menenangkan diri 15-20 menit, ngalamin sedih nggak apa-apa. Habis itu kita balik lagi, oh iya, aku kan harus kembali ke nilai aku nih, aku yang jadi ibu, yang jadi contoh buat anak, berarti jangan lama-lama, 15 menit, 20 menit untuk menenangkan diri, kasih waktu. Masih nggak mood buat makan, nggak apa-apa. Kita akan jadi manusia yang wajar, yang normal. Kita kan bukan Wonder Woman, bukan Superman yang selalu setiap hari itu harus stay positif dari pagi sampai malam. Nggak mungkin, karena memang dalam Quran juga Allah sudah sebutkan sifat-sifat manusia itu memang terarah ke fujuroha wa taqwaha, bisa mengarah ke yang fujur, bisa mengarah ke yang takwa, dan memang kita diciptakan seperti ini gitu. Kita manusia, bukan malaikat yang harus menunjukkan sisi angel, kita juga bukan menunjukkan sisi negatif, kita ada di tengah-tengah gitu. Jadi kita bisa mengalami hal baik, kita bisa mengalami hal buruk. Ketika mengalami hal buruk, kasih waktu aja sama diri kita untuk terima, oh ya nggak apa-apa, it's okay to not be okay. Jadi ini ada salah satu prosanya Khalil Gibran ya, yang bisa kita sama-sama ambil hikmahnya gitu. Jadi kalau kita memiliki apa yang tidak kita sukai, kita harus coba suka gitu. Apapun yang memang kita punya, ya kita sukai aja. Jadi yang apa yang kita anggap kurang dari yang kita punya, misalkan ya, mohon maaf, ketika kita merasa pasangan kita nggak sempurna, anak kita nggak sempurna, bisa jadi pasangan kita yang tidak sempurna ini menurut kita, anak yang tidak sempurna ini menurut kita, orang tua yang tidak sempurna ini menurut kita, itu buat orang lain itu impian. Buat orang lain itu, saya pengen punya suami yang kayak gitu, saya pengen punya istri yang kayak gitu, saya pengen punya anak yang kayak gitu, saya pengen punya orang tua yang kayak gitu. Jadi, ya, udah maklum lah ya, rumput lebih hijau ya, jadi Halo Mbak Ika, terdelay kita Mbak Ika. selalu melihat kelihatannya orang lain lebih daripada orang yang kita anggap biasa ini, ternyata buat orang lain jadi hukum alam. Jadi ya sesekali jangan melihat sambil bisa dilihat di teksnya. Tunggu sebentar gitu. Oke, jadi kita jangan selalu, udah nyambung lagi belum Mas? Ya, sekarang sudah lancar lagi, tadi sedikit Tadi sedikit lama delay ya. delaynya, betul. Selamat. Tadi ya. Oke, nggak Di apa-apa sini Mbak. tadi di Bogor lagi hujan juga, mungkin Betul. sinyalnya nyangkut. Mampir dulu Mbak. Iya. Jadi jangan selalu menengok ke atas dan lihat hal-hal yang lebih indah gitu. Jadi kita kayak waktu lihatlah ke bawah. Lihatlah hal-hal yang jauh lebih baik dari pandangan kita. Jadi pada saat itu kita akan sadar bahwa yang kita punya itu sesuatu yang sangat berharga. Ya mungkin dulu juga kita pernah mimpiin gitu. Oh, saya pengen nikah punya suami dan udah kejadian ya, ini dan punya kita dulu gitu. Kita ingin pekerjaan, dulu kita mengimpikan pekerjaan, walaupun saat ini mungkin pekerjaannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya pada yang lain sesuatu seperti milik orang yang kita anggap biasa, suami biasa, anak yang biasa, orang tua yang biasa, bisa jadi itu adalah impian buat orang-orang yang tidak punya orang biasa yang kita punya gitu. Jadi sesuatu yang biasa menurut kita bisa jadi lebih menurut orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang tadi disampaikan, kita bisa belajar untuk jadi orang yang punya kesehatan mental yang baik, menikmatilah setiap
momen yang kita punya, biar menerima diri kita apa adanya, yang lebihnya, yang kurangnya, dan kuncinya memang harus menerima diri apa adanya, jangan kalau perfeksionis maunya ya gitu ya, berarti nggak ngukur dengan diri kita, jadi sometimes jadi orang yang biasa-biasa aja itu lebih menyenangkan daripada orang-orang yang ingin punya impian yang berlebihan. Tapi kok emang berarti nggak boleh punya impian? Bukan. Artinya ketika impian itu memang terukur, silahkan kita melakukan itu gitu. Tapi ketika itu sesuatu yang bukan kita jangkau, ya udah kita nikmatin aja. Toh kita kan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hal-hal yang kita miliki, bukan apa yang kita ingin capai gitu. Jadi memang nikmati prosesnya, dan if you want to find happiness gitu ya, find gratitude, pada akhirnya bahagia itu adalah pada hati yang bersyukur ya. Semakin kita bersyukur, semakin kita bahagia. Semakin kita ngeluh, gak bersyukur, semakin gak bahagia. Jadi cuma tinggal mengubah mindset ini yang tentunya nggak gampang juga ya. Ini butuh proses. Apalagi kalau misalkan memang dibesarkan dari keluarga yang perfeksionis. Ini pasti butuh waktu banget untuk sampai ke tahap menerima diri kita padanya. Mungkin itu ya dari saya, Mas Didi. Saya kembalikan ke Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sangat terkesan dengan materi yang disampaikan oleh Mbak Eka, Masya Allah. Semoga para ibu-ibu ini mendapat inspirasi ya. Ilmunya katanya sangat bermanfaat. Alhamdulillah, saya juga senang dengarnya kalau teman-teman merasa ilmunya itu sangat bermanfaat. Nah, jadi teman-teman untuk menjadi atau untuk membuat mental kita itu sehat, ternyata ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah faktor emosional. Kedua, bagaimana cara kita memiliki atau mengontrol faktor psikologis. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita berinteraksi secara sosiologis. Kalau salah satu di antaranya tidak memenuhi syarat, berarti ada kesalahan ataupun ada kekurangan. Artinya kita tidak sempurna secara kesehatan mental. Itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Eka Bulida. Nah, terkait mungkin hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang mungkin sekarang dialami oleh teman-teman ataupun sahabat Morfosa semua, saya menyediakan ruang dan waktu. Astagfirullah, ruang dan waktu kayak lagu aja Mas gitu kan. Jadi ini kesempatannya. Nah, seperti tadi yang dipaparkan di depan, ternyata Mbak Eka sangat aktif ya di mobil curhat. Ini sesi curhat teman-teman kepada Mbak Eka. Silakan waktu dan tempat saya persilakan nih. Yang curhat lewat chat boleh, nanti saya akan bacakan ya. Tapi saya prioritaskan bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, begitu ya Mbak Eka ya. Kita prioritaskan kepada teman-teman yang bertanya secara langsung supaya Ya, lebih boleh, dapat Mas. feel-nya ya, Ya, supaya boleh. lebih dapat feel-nya. Jadi silakan open videonya, open audionya, langsung bertanya. Saya persilakan Mbak Mayang ya. Oh enggak, silakan jika ada yang bertanya atau mungkin ingin langsung menyampaikan unek-unek begitu atau mungkin permasalahan yang saat ini dialami, silakan boleh banget untuk menyampaikannya secara langsung kepada Mbak Eka. Terkait materi ataupun terkait materi-materi parenting yang sudah dijelaskan ataupun terkait kesehatan mental ataupun materi-materi parenting yang lainnya. Mau mencoretnya sekarang nih, teman-teman. Silakan. Ada yang langsung ingin bertanya? Kalau belum, oh Mbak Lisa angkat tangan ingin bertanya atau ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Dibuka saja audio dan videonya. Jika memang tidak berkenan, audionya saja tidak apa-apa. Ya Mas, mau bertanya. Oke. Silakan Mbak Lisa. Ya, langsung saja. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Saya mau sedikit curhat ya. Ya, boleh. Jadi kayak Mama Dede, iya dong. Iya dong, curhat dong gitu ya. Mbak Lisa ya. Mangga silakan. Tentang teman sih ya. Lisa kan punya teman. Temannya emang deket banget gitu sama Lisa. Emang mungkin udah 10 tahun lah temenan sama dia, kenal dari SMK. Tak hari ini kan lagi ada masalah gitu, Mbak. Hari ini kan tadinya ada rencana mau main, tapi kan gak jadi karena emang kendalanya Lisa ada hal yang lebih penting di keluarga. Dia itu marah gitu. Katanya kecewa. Lisa udah minta maaf, tapi ya tetap marah gitu. Emang katanya udah biasa kalau mau main sama Lisa, jadi gak jadi terus gitu ya. Udah emang akhir-akhir sekarang tuh emang
emang kayak gitu gitu. Tapi kan Lisa nggak sengaja jadi kayak yang mau main tapi wacana gitu. Dia juga kan sama ya kayak Lisa gitu, seorang ibu. Katanya emang butuh refreshing, ya sama Lisa juga sama kan, anaknya emang baru 2 tahun, Lisa juga sama 2 tahun. Jadi dia itu sahabat Lisa lah sampai kalau nikah sih beda setahun, tapi hamil itu bareng, kelahiran juga cuman selisih seminggu gitu ya. Jadi benar-benar teman dekat gitu. Lisa juga emang ada ya. Lisa juga ada unek-unek sebenarnya sama dia. Ada Ada hal yang emang omongan dia yang nggak enak gitu ke Lisa. Cuman salahnya Lisa nggak diomongin. Nah, pas semalam jadi Lisa meledak gitu emosi sama dia. Pas dia ngerasa kecewa, Lisa juga kan ngerasa sakit hati sama omongan dia. Terus dia ngungkit-ngungkit kekurangan Lisa, kata dia apa sih, jadi memaklumi, jadi istilahnya dia terima kekurangan Lisa selama ini gitu. Jadi ngungkit-ngungkit kelemahan Lisa kan gak terima. Jadi dari situ Lisa udahlah, Lisa mah enggak ngomong apa-apa gitu ya. Cuman bisa nangis aja. Terus dia malah jadi apa sih, keluar dari grup. Kan Lisa bertiga ya sahabatan. Udah 10 tahun sebenarnya itu sahabatan bertiga. Tadi dia keluar dari grup gitu kan, jadi tinggal berdua. Lisa juga udah curhat sama yang satunya lagi, tapi dia netral. Ya cina dia emang gak ada hak buat ngungkit kelemahan Lisa, cina karena emang apa ya, emang gak ada manusia yang sempurna gitu. Cuma Lisa bingung sekarang posisinya Lisa harus gimana. Dari semalam emang Lisa enggak ngomong apa-apa gitu. So, takutnya kan salah bicara gitu. Baik. Yeah. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Silakan Mbak Uli dah, Mbak Ika, langsung saja. Baik Mbak Lisa, emang kalau udah berteman sampai 10 tahun lebih ini berarti udah soulmate banget ya, dan sayang banget ya kalau sampai cuma karena satu masalah terus akhirnya terputus silaturahmi, karena memang silaturahmi ini kan memperpanjang umur ya, mempermudah urusan kita juga. Jadi memang kalau ke kasusnya yang Mbak Lisa alami, kita perlu mencoba memahami sisi teman yang Mbak Lisa, juga Mbak Lisa memahami masalah yang dihadapi. Jadi lumrah sebagai manusia kalau punya masalah dia akan punya metode yang namanya defensif, membela diri dan mencari kesalahan yang lain, itu sangat wajar. Nah, tinggal kita melihat sisi lainnya nih. Oh, berarti selama ini akhirnya jadi tahu kan, akhirnya ternyata selama ini temannya Mbak Lisa tuh menyimpan kekecewaan. Mbak Lisa juga ternyata menyimpan kekecewaan. Nah, memang salah satu hal yang memang perlu dilakukan terhadap pasangan, terhadap teman ketika punya satu ketidaknyamanan memang harus disampaikan. Cuma sayangnya ini baru tersampaikan ketika lagi emosi gitu ya. Jadi momennya nggak pas gitu ya. Inginnya curhat ketidaknyamanan ini, inginnya curhatnya ini sambil kepala dingin, tapi ternyata kondisinya nggak memungkinkan. Jadi memang kita bisa lakukan tipe komunikasi yang kita sebut komunikasi asertif. Jadi asertif itu bukan tipe yang menyalahkan orang lain, tapi lebih ke mengeluarkan unek-unek, tapi kita ngomong. Nah, kalau sekarang apa sih yang harus Mbak Lisa lakukan? Sebenarnya dalam suatu hubungan apapun itu perlu satu pihak mengalah untuk mau memulai komunikasi. Mau sampai kapan sih diam-diaman terus? Padahal kan Rasul minimal 3 hari ya, untuk mana jangan 3 hari, nggak baik gitu. Apalagi ini sahabat dekat yang ibaratnya sampai bikin grup gitu ya, jangan sampai karena satu masalah terputus gitu silaturahmi. Padahal selama ini dekat gitu. Jadi jangan sampai karena ada satu masalah terus kita akhirnya menjauhi teman kita. Ini kan masalahnya bukan masalah yang sampai anat kepercayaan. Ini kan sebenarnya masalah unek-unek yang terasa susah banget buat ketemu gitu ya. Kita hilang terhadap teman, bukan masalah yang memang selama ini terpendam akhirnya keluar dalam satu hari, satu waktu,
meledak satu hari semuanya akhirnya emosi. Nah, ini kan momennya juga udah berapa bulan lagi kita mau Ramadan ya, jadi jangan sampai nanti kita menyesal gitu, nggak mau saling mempertahankan defensifnya masing-masing gitu, nggak mau mengalah, akhirnya jadi nggak ada yang meminta maaf. Jadi saran saya, mau Mbak Lisa atau temannya silakan memulai obrol. Mungkin ada tipe orang yang rasa minta maaf itu kayak menurunkan harga diri, enggak, justru itu menunjukkan bahwa kita punya sisi ego yang lebih luas. Siapa tahu dengan kita melunak dengan minta maaf, jadi ikutan, oh iya, balik maafin itu beda cerita. Biarin aja kalau Maaf Mbak Eka, suaranya sepertinya delay Mbak. kita yang mulai untuk minta maaf. Oke, saya cek dulu ya. Sepertinya Mbak Eka keluar, teman-teman. Benar ya? Mbak Eka. Ya, sepertinya Mbak Eka keluar. Sebentar, saya izin undang lebih dahulu. Gangguan sinyal, teman-teman. Oke. Sinyalnya yang Oke, siap. dulu nih Iya Mbak, tadi lempar hilang Mbak. gitu. Jadi ya hilang. Sinyalnya hilang. Oke, siap-siap. Jadi saran saya sih Mbak Lisa, nggak apa-apa inisiatif buat minta maaf. Minta maaf itu nggak akan meruntuhkan harga diri kita kok. Kita justru belajar jadi orang yang pemaaf. Itu kalau kita semakin belajar, coba deh kita coba ya dalam keseharian. Bukan cuma terhadap teman, terhadap pasangan, terhadap anak, ketika kita memilih untuk menjadi orang yang pemaaf itu akan lebih plong. Betul. Kecuali nih ya masalahnya itu adalah masalah yang besar gitu ya, terkait dengan sesuatu yang tidak termaafkan, itu beda cerita. Kita harus tegas. Tapi ketika masalah ini bukan sesuatu yang menghancurkan dinding persahabatan, ya jangan. Nah, selama kita masih bisa menjalin silaturahmi, itu kita jaga. Teman yang baik itu susah nyarinya. Betul. Apalagi yang mau kenal saat kita susah, mau bantu saat kita susah, itu susah sekali. Ini memang satu musuh itu lebih susah dibandingkan punya 1000 teman gitu. Jangan sampai gara-gara ada satu masalah akhirnya kita ngerasa hidup kita jadinya nggak nyaman. Nggak nyaman sih sebenarnya kalau kita punya masalah dengan orang lain. Nah, ketika masalahnya ada pada orang lain, apalagi kalau masalahnya ada pada kita gitu, yang setiap ketemu orang selalu bermasalah. Orang lain yang punya masalah sama kita aja, untuk mulai meminta maaf. Tinggal memilih diksinya aja gimana ya sebelum kirim pesan, dibaca dulu beberapa kali, yakin bahwa ini katanya tidak menyinggung, nah, baru dikirim. Jadi, posisikan diri kita seperti teman yang Mbak Lisa. Kira-kira kalau dia baca ini akan nerima nggak ya? Gitu. Saat ini kan dia lagi marah, terus aku juga jadi kepancing marah, kita lagi sama-sama marah. Kira-kira kalau lagi kondisi kayak gini, bahasa yang enak tuh gimana? Jadi pakai, kalau kita di komunikasi asertif, bilangnya I message. Jangan bilang, kamu sih duluan yang kayak gitu, jadi aku kepancing. Bukan, tapi lebih ke, maaf ya, aku kemarin tuh jadinya emosi, karena memang kondisinya aku lagi banyak pekerjaan, misalkan banyak hal. Jadi jangan nyalahin orang. Itu malah makin memperburuk keadaan gitu ya. Jadi, dan termasuk kalau misal Mbak Lisa memilih stonewalking, ngediemin, itu juga malah jadi masalah. Ngediemin orang yang ngediemin kita, akhirnya malah jadi tambah diem, perang dingin,
dan itu nggak akan selesai gitu. Dengan satu sentuhan kalimat yang permintaan maaf yang tulus dari Mbak Lisa, insya Allah itu akan membuka dinding temannya itu. Gak apa-apa, kita nggak rugi kok minta maaf duluan sama anak, sama suami, sama teman, itu nggak akan rugi. Kita harus kasih vibe yang positif, lingkungan yang positif, bisa kasih contoh yang positif. Walaupun mungkin butuh waktu, misalkan, wah saya masih marah nih sama teman, nggak apa, ya udah. Nanti cari waktu yang bisa berkepala dingin, bisa tenang, coba minta maaf. Insya Allah nggak rugi. Malah insya Allah jadi biasanya ketika pernah berkonflik itu setelahnya itu akan lekat banget. Konflik itu tidak selalu negatif. Justru dengan konflik kita belajar akhirnya memahami kekurangan masing-masing. Akhirnya ngerasa, oh iya ya kemarin kita berantem, ternyata kamu mau ya balikin lagi jadi teman aku. Jadi akhirnya malah semakin erat. Biasanya seperti itu. Ada orang-orang yang tadinya berantem akhirnya malah jadi soulmate banget, apalagi ini yang udah deket gitu ya. Insya Allah jadi konflik yang ada semoga bisa diambil hikmahnya gitu. Jadi justru dengan itu kita sama-sama belajar, oh ternyata dia punya kekecewaan. Lain kali kalau ada ketidaknyamanan sampaikan aja gitu. Kalau nggak nyaman sampaikan aja. Jangan karena ngerasa nggak enak. Nah ini tipe-tipe orang yang nggak enak ini akhirnya jadinya nggak nyaman hidupnya karena selalu ngerasa nggak enak sama orang lain. Mungkin itu ya saran saya buat Mbak Lisa, coba melunak untuk minta maaf, gak apa-apa. Insya Allah nggak rugi untuk kita. Iya, Oke. baik. Makasih ya. Ya, Mbak Lisa, jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nggak cuma hanya sekedar memberi, tapi memberikan permintaan maaf terlebih dahulu juga jauh lebih baik, Mbak Lisa. Nggak apa-apa. Nggak ada ruginya, kata Mbak Eka. Sama Mbak Lisa. Waalaikumsalam. Oke, Mbak. Mungkin saya izin bacakan komen yang cukup menarik pertanyaannya, Mbak. Betul. Saya izin Ya, tanya. memberikan maaf. Saya izin tanya, iya. Mbak Eka. Masa lalu saya penuh dengan kekerasan dari segi fisik, baik itu dari bapak, kakak, atau bahkan mantan suami. Nah, ini saat ini salah satu keluarga Morfosa, mungkin sahabat Morfosa, ada yang mengalami sedang dalam keadaan yang mungkin cukup depresi. Mungkin dari Mbak Eka gitu ya, untuk pertanyaan ini bagaimana Mbak? Karena kan faktor depresi ini sudah mendekati sesuatu yang sifatnya kritis ya Mbak ya, jadi kita harus cepat-cepat berikan healing atau mungkin penyembuhan gitu Mbak. Monggo masukan dan sarannya Mbak. Kalau tadi kita udah lihat ya gejala depresi utama itu gangguan tidur. Kalau sampai kita jadinya nggak bisa tidur, nggak mau makan, pokoknya intinya ketika kondisi depresi ini membuat kita menjadi bukan diri kita yang biasa, kemudian membuat kita kayak jadi orang yang berbeda, membuat aktivitas keseharian terganggu, mau tidak mau memang kita harus konsultasi ke ahlinya. Kita bisa datengin konselor terdekat, bisa ke psikolog atau ke psikiater kalau ini memang mengganggu benar-benar sampai kita nggak bisa beraktivitas. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ke psikolog, ke psikiater, ke konselor itu bukan berarti kita punya masalah gangguan jiwa ya. Nggak selalu seperti itu. Mereka nanti akan kasih kita teknik healing. Dan sebenarnya tadi 7 teknik yang kita pelajari bersama itu kalau merasa bisa teratasi dengan 7 teknik simple itu, bisa kita lakukan. Sebenarnya ada satu teknik lagi yang namanya teknik dari Hawaii ya, Ho'oponopono namanya. Namanya agak unik ya. Sedikit susah ya Mbak ya. Apa sih itu Ho'oponopono itu? Maksudnya adalah teknik kita untuk minta maaf sama diri sendiri gitu. Jadi mencoba meminta maaf sama diri kita sendiri yang selama ini mungkin sudah zolim sama diri sendiri, yang selama ini sudah menyalahkan diri sendiri. Jadi dan ini pernah diposting sama Marsyanda dulu. Marsyanda kan pernah ngalamin masalah bipolar ya, dan dia pernah nulis di statusnya untuk diri kita sendiri meminta maaf sama diri kita sendiri. Kadang kita nggak sadar ya sudah melanggar hak-hak diri kita dengan memaksakan kehendak diri kita. Ini sebenarnya satu teknik untuk meminta maaf yang membuat diri kita menyadari bahwa kita tuh sebenarnya banyak berbuat jahat sama diri kita loh. Ternyata kita sama ini keras loh sama diri kita. Padahal seharusnya kita memberikan ruang sama diri kita. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi marah, nggak apa-apa, dikeluarin aja. Tapi memang kalau pada orang yang pernah ngalamin trauma, apalagi traumanya sampai bertumpuk-tumpuk,
dari mantan suami, misalkan dari suami, dari orang tua, dari keluarga besar, ini memang healingnya butuh waktu gitu ya. Dan memang ketika kita ngerasa kita nggak mampu menyelesaikan masalah sendiri sampai terganggu tidur, terganggu makan, bahkan mungkin ngalamin halusinasi, ini lebih baik langsung segera healing ke profesional terdekat. Karena kalau udah sampai mengganggu itu biasanya kita harus dikasih obat antidepresan untuk bisa tidur nyenyak, untuk bisa makan dengan teratur. Dan ini bukan aib ya gitu. Daripada kita berkelanjutan ngalamin masalah kesehatan mental, lebih baik kita konsultasi ke ahlinya. Karena banyak sebenarnya yang datang ke meja mobil curhat itu sudah mau kita arahkan ke psikolog, tapi keluarganya merasa kayaknya kalau ke psikolog atau ke psikiater itu anaknya termasuk orang dengan gangguan jiwa. Padahal nggak begitu. Orang ngalamin stres atau depresi itu nggak apa-apa, konsultasi ke psikolog dan ke psikiater itu bukan aib gitu, biasa aja gitu. Memang profesi ini kesehatan mental yang seperti apa enggak, padahal sebenarnya konsultasi itu kan menunjukkan bahwa kita sadar bahwa kita tuh butuh penanganan. Kita tuh sadar bahwa kita tuh ada masalah dan harus kita selesaikan gitu. Kalau misalkan teknik-teknik yang tadi nggak efektif gitu ya, nggak berlaku dengan perubahan pada diri kita, lebih baik memang konsultasi ke profesional terdekat. Bisa sekarang udah banyak juga ya lewat online, konseling online, kemudian bisa di Halodoc itu juga kayaknya ada deh psikolog online. Jadi kita nggak harus tatap muka kalau malu gitu ya, bisa secara online. Dan sekarang udah banyak lah platform-platform untuk konseling gitu ya, nggak usah khawatir, bisa juga gabung ke grup-grup. Di Facebook tuh banyak grup-grup untuk menghealing diri kita gitu. Asal kita ini aja ya, kita filter yang baik-baik gitu ya. Nah, kita bisa curhat di sana dan biasanya suka ada profesionalnya yang membawahi lembaga itu. Jadi kalau memang ngerasa semua terlalu berat, nggak bisa diatasi sendiri, bisa minta bantu profesional. Memang kalau udah traumanya dari keluarga sendiri, dari pasangan sendiri, kita mau minta bantuan sama siapa lagi gitu. Sumber masalahnya dari keluarga sendiri, ya otomatis kita cari jalan keluar. Jadi memang istilahnya itu kita menghadapi masalah, kita coping, istilahnya itu coping gitu ya. Menghadapi masalah itu harus aktif emang, yang seperti ditanyakan oleh Mbak itu berarti kita harus berusaha aktif untuk mencari bantuan buat diri kita. Jangan diam aja, kalau udah tahu kita punya masalah tuh jangan diam aja. Kita aktif mencari tahu, mencari bantuan. Boleh ke keluarga terdekat, boleh ke keluarga besar, boleh ke profesional terdekat, nggak apa-apa. Nggak usah merasa sebagai aib gitu ya untuk minta bantuan sama orang lain tuh enggak. Jangan sampai menunggu sampai kondisi kita udah benar-benar down, sampai ngalamin depresi, dan orang-orang yang ngalamin depresi, baby blues syndrome dan lain itu kan nggak tiba-tiba, semua berproses, terutama dari dukungan keluarga. Emang sebenarnya sebaik-baiknya layanan lembaga emang keluarga yang paling utama. Tapi ketika keluarga emang bisa kita dapati dukungan utamanya, ya mau nggak mau kita keluar mencari bantuan orang lain gitu, yang care sama kita, insya Allah banyak. Jadi kita harus positive thinking, banyak orang baik yang bisa bantu kita. Jangan ngerasa kita sendiri di dunia itu. Yang penting kita ngerasa kita masih bisa sembuh gitu. Kalau kita ngalamin halusinasi, kita masih bisa minta bantuan kok. Saya yakin pasti orang baik ada banyak di sekitar saya gitu. Jadi memang harus nguatin ke diri kita. Nggak apa-apa kita minta bantuan ke profesional. Mungkin begitu, Mas. Oke, jadi tadi yang bertanya semoga bisa sedikit demi sedikit melepaskan bebannya begitu ya Mbak, supaya depresi yang dialami itu tidak ditumpuk, malah akhirnya menjadi bom waktu yang akhirnya meledak di suatu hari. Sekarang nih, mulai dari sekarang dilepas pelan-pelan. Satu, tinggalin dengan cara-cara seperti tadi disampaikan oleh Mbak Eka. Satu-satu ya tadi. Betul. Ya, dicoba dulu. Kalau memang belum berhasil, silakan menghubungi orang yang bisa membantu kita. Betul. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman kita, untuk saudara kita, semoga teman-teman yang lain yang sedang mengalami depresi ataupun gangguan atau kecemasan lainnya, ayo berlatih untuk melepaskan satu persatu. Mungkin konsultasi pertama kita ya semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu salah satu konsultasi utama kita ya. Nanti Tuhan akan menunjukkan orang-orang baik yang akan menolong kita, insya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mbak Eka, ini sedikit panjang karena
ada di kolom komentar. Jadi ada cerita begini, Mbak. Assalamualaikum Mbak Eka, saya Mbak Nur dari Cibitung. Mau tanya, saya kebetulan punya tetangga yang kebetulan sama-sama punya anak kecil. Suatu ketika, anak saya dan anak tetangga rebutan mainan. Bagi saya, anak-anak rebutan mah udah biasa, lumrah. Tapi bagi tetangga saya, hal yang besar sampai dari sebelum pandemi sampai sekarang jadi musuhan saya dan anak-anak. Jadi gara-gara rebutan itu jadi konflik antar keluarga begitu Mbak Eka. Nah, anak-anak juga sampai takut, nangis setiap tetangga saya itu lewat depan rumah. Bagaimana caranya saya ngasih penjelasan atau membangun komunikasi, membangun silaturahim lagi lah begitu, supaya nanti ini tidak berkelanjutan, terlebih mereka bertetangga, terlebih kami bertetangga. Begitu Mbak Eka. Mungkin mohon dibantu untuk diberikan arahan. Gitu. Iya, baik. Jadi memang Mbak Nur, tetangga yang baik itu salah satu rezeki ya. Tuh kalau punya tetangga yang nggak nyaman tuh hidup jadinya nggak nyaman juga gitu ya. Jadi memang salah satu hal yang patut disyukuri ya ketika punya tetangga yang baik. Apalagi kalau sebelumnya hubungannya baik terus tiba-tiba jadi nggak baik. Sebenarnya kita bisa lakukan hal-hal sederhana nih Mbak. Kalau punya makanan, nggak apa-apa anterin aja makanannya dulu. Sama sih seperti kasus Mbak Lisa tadi ya di awal. Kitanya harus one step closer, kitanya harus maju gitu. Jangan karena tetangga diam terus kita diemin lagi. Jangan. Kita punya pandangan anak kecil berantem itu biasa. Ya mungkin tetangga punya pendapat yang berbeda gitu ya. Mungkin bagi dia itu sesuatu yang nggak biasa karena mungkin di keluarga dia nggak seperti itu. Kita hargai itu, nggak apa-apa. Kalau ingin kembali normal seperti biasa, kita kirim makanan. Kita kalau punya makanan apa, kita anterin ke rumah tetangga. Nggak apa-apa awal-awal mungkin yang nerima anaknya. Lama-lama orang pasti luluh lah hatinya. Masa sih udah dianterin makanan misalkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali, masa sih tetap jutek juga. Kadang orang-orang tuh cuman butuh waktu aja dan mungkin gengsinya lebih tinggi ya dari kita. Minta maaf duluan gitu ya, nggak mau nggak apa-apa kita aja yang one step closer. Jadi memang ujung-ujungnya kalau kita sebut di istilahnya itu altruism, keinginan untuk mengorbankan diri untuk hal yang baik itu mau nggak mau harus kita lakukan. Kalau nggak begitu semuanya egosentris bikin diri sendiri, akhirnya ya nggak ada yang membaik gitu. Jadi memang mau nggak mau kita turunkanlah standar kita. Yang tadinya pengen tetangga duluan yang minta maaf, nggak usah, nggak apa-apa, kita duluan aja yang maju dengan ngirim makanan. Atau misalkan anaknya suka makanan apa, kita anterin. Kalau tetangga kita anaknya lewat, kita sapa. Terus kita senyumin. Dan hal-hal sederhana yang biasa sebelumnya pernah dilakukan, lakukan lagi. Yang belum pernah dilakukan kayak misalkan mengirim hal-hal yang menyenangkan untuk tetangga gitu. Kalau punya nomor HP-nya, chat WA-nya lagi, Assalamualaikum Mama, kita cari diksi yang baik. Aduh, kayaknya kok saya sedih ya, kita selama ini jadinya nggak dekat lagi. Saya mohon maaf ya Ma, kalau misalkan ada salah. Orang tuh pasti akan luluh kecuali hatinya sekeras batu ya. Nggak mungkin orang nggak luluh dengan ucapan-ucapan seperti itu. Orang udah dibaikin masih nggak berubah, itu berarti kalau step-step tadi udah dilakukan, orang yang nggak berubah nggak apa-apa. Kan kita harus fokus ke hal yang bisa kita kendalikan ya. Kalau perasaan orang, pikiran orang, kita nggak bisa kendalikan. Jadi lebih ke kitanya, kita tuntut aja diri kita untuk aku harusnya ngapain ya? Aku harusnya ngapain ya? Ketika responnya negatif, oh berarti memang orang itu ingin memblok kita, ya udah kita nggak usah teruskan. Tapi menyebarkan kebaikan, tetap senyum itu tetap harus kita lakukan. Kecuali orangnya memang udah disenyumin jutek, oh ya udah berarti memang nggak mau. Tapi basically orang sebenarnya kalau udah kita baikin, kita senyumin masih begitu juga, oh berarti memang itu orangnya sudah keras gitu, nggak mau dibaikin, nggak mau disapa gitu. Nggak apa-apa kalau kita coba untuk lakukan pendekatan seperti itu. Kirim aja makanan kesukaan, buah kesukaan, atau misalkan barang yang disukai sama anaknya, nggak apa-apa, kasih aja. Lama-lama juga insya Allah akan luluh ya, apalagi sama-sama perempuan gitu ya. Insya Allah, dan sama-sama anak yang usianya deketan gitu, insya Allah bisa pelan-pelan kembali lagi. Walaupun memang pasti akan beda ya dengan dulu, tapi minimal nggak berkonflik gitu aja. Karena memang kalau hubungan udah retak itu agak susah ya untuk mengembalikan seperti biasanya. Bisa jadi kayak ngerasa ada dinding, tapi minimal kita jangan mutus silaturahmi gitu. Jangan kitanya yang mutus silaturahmi. Kalau dianya mutus silaturahmi itu nggak apa-apa urusan dia, tapi kitanya jangan mutus silaturahmi. Kita tetap tebar senyum, tetap
tegur sapa gitu. Karena kan yang dilakukan tetangga bukan hal yang berkaitan dengan kemaksiatan ya. Kecuali kalau dia melakukan hal yang buruk gitu, yang kemaksiatan, kita harus tegur gitu. Ini kan masalah keseharian yang mungkin bukan cuma Mbak aja, Mbak Nuda aja, yang mungkin orang lain juga sama gitu ya. Namanya anak kecil berantem rebutan mainan, pasti ada aja gitu. Cuman ketika orang tuanya nggak terima, ya kita harus hargai itu. Mungkin menurut dia itu hal yang berlebihan, walaupun menurut kita itu biasa aja. Jadi bisa jadi menurut kita anak kita biasa aja berantemnya, tapi menurut dia kayaknya anak kita mungkin membuat anaknya sedih atau sakit hati. Bagi dia itu sesuatu yang berlebihan. Nggak apa-apa. Coba kembali menjalin silaturahmi dengan coba senyum dulu, dengan coba bertegur sapa. Saya juga punya pengalaman, ada tiba-tiba tetangga yang agak menjauh gitu ya, ketika ada satu masalah, ya udah, nggak apa-apa, kita tetap coba kirim makanan, kita tetap kirim buah kesukaan, kita tetap tegur sapa, dan akhirnya kembali menyapa seperti biasa, walaupun sebetulnya kita tahu yang salah bukan kita. Nggak apa-apa, turunin aja ego sentrisnya kita tuh, turunin aja. Kalau hidup mempertahankan harga diri yang begitu tinggi itu, kita nggak akan bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Pasti harus ada pihak yang mengalah, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan hal yang membahayakan gitu ya. Itu kita harus lihat-lihat situasinya. Kalau masalahnya bukan pada hal yang prinsip gitu, yang misalkan melanggar norma di masyarakat misalkan, itu yang nggak apa-apa, kita hadapi dengan santai aja. Toh kita mau masuk surga kan nggak mungkin sendiri ya, harus bareng-bareng sama orang. Masa surga seluas melebihi alam semesta mau kita tinggalin sendiri, kita masuk surga bareng-bareng lah. Kita sama-sama jangan mensolihkan diri ya, dengan sama-sama menjadikan orang lain juga orang yang baik. Siapa tahu dengan ibu memulai untuk bertegur sapa lagi, terus akhirnya orang itu juga mau bertegur sapa, kan berarti orang lain ngikutin kebaikan kita ya. Orang lain ngikutin kebaikan kita, berarti kan kita jadi punya pahala yang banyak gitu ya. Ya, segala sesuatu kalau orientasinya duniawi doang mah, kalau ngurusin egosentris mah pengennya nggak mau minta maaf. Tapi kalau kita coba lihat sisi ukhrawinya, apa sih yang kita dapat dengan ngediemin tetangga, apa sih yang kita dapat dengan cuek-cuekan sama tetangga, nggak nyaman, dan akhirnya jangan sampai kita harus pindah rumah gara-gara nggak nyaman dengan tetangga, padahal masalahnya awalnya hanya karena anak berebut mainan gitu. Jadi jangan sampailah terputus silaturahmi ya dengan orang-orang yang tadinya dekat dengan kita. Itu bener deh, tetangga yang baik itu rezeki banget, karena kalau hidup dengan tetangga nggak nyaman tuh, apalagi itu kita sehari-hari misalkan full di rumah, nggak nyaman banget. Jadi memang kita harus coba untuk merubah, tapi rubah hal yang bisa kita rubah, jangan merubah hal yang nggak bisa kita rubah. Jadi kembali ke kitanya aja deh yang memulai. Nggak apa-apa, kita coba kasih kirim-kirim makanan, nyapa lewat WhatsApp lagi gitu. Nggak apa-apa, kita nggak rugi kok. Nggak akan pernah rugi deh. Orang berbuat kebaikan sebesar zarah itu pasti Allah balas. Walaupun nggak mendapat balasan dari tetangga gitu ya, dijutekin lagi gitu aja, nggak apa-apa. Toh dia juga sampai berapa lama sih mau ngediemin kita gitu kan? Nggak betah orang akan ngediem-diemin orang lain itu, nggak betah, pasti nggak nyaman. Gitu ya, Mbak Nur. Setuju Mbak. Mbak Ika. Jadi intinya teman-teman, kalau memang keadaannya seperti itu, berbanggalah bagi teman-teman yang merasa bisa memaafkan, karena langka. Jadi teman-teman yang tadi bertanya punya jiwa memaafkan, harusnya bangga. Nah, itu kelebihan tersendiri. Jadi appreciate banget buat teman-teman yang mau memulai untuk bisa memaafkan terlebih dahulu. Nah, itu jadi kebanggaan buat teman-teman. Kebanggaan bahwa ketika kita sudah bisa memaafkan orang lain atau membuka untuk memaafkan untuk orang lain, itu kebanggaan tersendiri ya. Jadi bangga untuk memaafkan itu luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Eka. Mungkin cukup 3 pertanyaan ya, sudah 17-16 teman-teman. Ada pertanyaan yang mungkin ada yang raise hand, ada yang dari chat juga belum kita bisa lanjutkan. Berhubung ada di waktu Hong Kong Mbak Eka, dan di Singapura juga teman-teman kita. Jadi yang sudah masuk maghrib ataupun sudah mau isya 5:30 di sana. Jadi mungkin ibu-ibu yang lainnya juga mau masak gitu ya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Mungkin nanti akan diberikan arahan, wejangan, nasihat terakhir sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar pada sore hari ini dari Mbak Ika. Mungkin monggo Mbak Ika, wejangan dan juga mungkin saran buat teman-teman yang lain terkait pertanyaan, materi, ataupun terkait mental healing yang perlu kita siapkan.
Baik. Sebelumnya terima kasih juga ya kepada Mas Didi, saya jadi senang juga nih bisa ketemu teman-teman dari beragam daerah yang ternyata ada juga yang dari luar negeri ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka untuk semakin memperbaiki diri kita ya. Jadi kita selalu harus merasa nyari ilmu terus gitu. Jangan karena dapat hari ini ilmu, kalau nanti ke depan ada acara apa webinar lagi ikut aja nggak apa-apa. Jadi hal yang perlu kita syukuri ya di masa pandemi ini kita bisa ikut online meeting di mana-mana gitu ya. Jadi tidak terbatas jarak dan waktu gitu. Dimanapun berada kita terus semangat untuk menimba ilmu, niatkan hari ini juga untuk memperbaiki diri, jangan juga langsung ingin semuanya berubah gitu. Nikmati setiap prosesnya, nikmati setiap perubahan yang ingin kita capai gitu ya. Jadi kunci yang utama dari webinar kita hari ini adalah coba self love dulu aja deh, kita cintai deh diri kita apa adanya, lebih-lebihnya, kurang-kurangnya. Kalau kita lagi ngalamin kondisi lagi down, terima aja gitu, jangan denial, jangan ngerasa nggak boleh gitu, nggak boleh sedih, ya boleh lah, masa nggak boleh sedih. Rasulullah aja sedih dulu aja, para rasul pun mengalami fase-fase sedih itu gitu ya. Jadi apalagi kita yang cuma manusia biasa, yang apa-apa kalau sekali-kali ngalamin sedih, sekali-kali ngalamin kecewa, ya kasih waktu. Kasih waktu untuk diri kita menerima kondisi-kondisi ini, karena ini kan emosi ini tuh paketan yang Allah kasih gitu. Memang kita tuh dikasih rasa takut, dikasih rasa marah, dikasih rasa kecewa, dikasih rasa senang, dikasih rasa sedih. Ya nikmatilah setiap cuaca-cuaca itu kalau kita jadi langit ya. Nikmatilah setiap cuaca-cuaca itu dan yakin bahwa cuaca itu pasti berubah. Pasti badai itu pasti berlalu ya, kalau kata lagu ya, badai pasti berlalu. Nggak mungkin hidup diuji terus sama Allah. Kalau sampai ada ujian yang kita di situ-situ terus, berarti memang Allah ingin menguji kita di titik itu gitu. Dan biasanya kita diuji di titik terlemah ya. Kalau misalkan secara sifat kita punya sifat yang baik, tapi kita selalu di ujiannya ketemu sama orang begini terus, oh berarti ini kita belum lulus nih di ujian ini. Jadi niatkan setiap masalah yang kita hadapi, setiap ujian yang kita hadapi adalah sebagai sarana Allah untuk menguji kita gitu ya. Intinya adalah apapun masalah yang kita alami, apapun masalah yang kita hadapi, tempatkan masalah itu bukan di hal yang utama, tapi coba pikirkan dengan menyelesaikan masalah ini sebenarnya kita tuh semakin berkembang loh. Orang yang stres itu kan tidak selalu setelah ngalamin stres dia jadi down. Ada orang yang ketika ada masalah ngalamin stres akhirnya jadi tambah pinter. Misalkan ya selama masa pandemi itu tadinya nggak bisa jualan online, akhirnya mau nggak mau jualan online. Tadi yang nggak bisa webinar online, akhirnya mau nggak mau belajar lagi. Guru yang tadinya nggak bisa bikin media gara-gara pandemi akhirnya jadi jago bikin media. Jadi masalah apapun silahkan kita sikapi dengan bijak, jangan terlalu berlebihan. Tadi ya ingat 4 tipe orang yang rentan terhadap gangguan mental, jangan jadi orang yang overthinking, jangan jadi orang yang drama, jangan jadi orang yang perfeksionis, kemudian yang pencemas. Kita jadi orang yang di level menengah ya, kita tengah-tengah aja deh. Jangan terlalu berlebihan, memforsir diri kita, nikmati setiap prosesnya, terima diri kita kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk bisa sehat secara mental bukan cuman terhadap diri kita ya, tapi tetap ya hubungan dengan manusia lain itu diutamakan. Kita nggak bisa disebut orang yang sehat mental kalau secara diri sendiri sehat, tapi ke orang lain nggak sehat, itu nggak bisa. Yang disebut dengan sehat mental itu sepaket. Kepada diri sendiri baik, kepada orang lain juga baik. Karena namanya kebaikan kepada orang lain akan kembali ke diri kita. Ibaratnya kalau kita mau hitung-hitungan duniawi ya, kita tuh kalau berbuat baik sama orang lain tuh kayak nabung deposit sebenarnya. Nabung deposit kebaikan. Tapi kalau kita berpikir jauh lagi lebih dari itu, nanti di akhirat itu bakal jadi bekal kita gitu ya. Kalau kita cuma sekedar jadi orang yang berpikirnya secara teori ekonomi gitu, kita punya deposit kebaikan. Tapi jauh lebih daripada itu, kita punya tabungan pahala buat di akhirat nanti. Yakin deh, semakin menebar kebaikan, insya Allah Allah akan selalu memudahkan jalan kita kan. Ada ya hadisnya, barang siapa memudahkan urusan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya gitu. Jadi jangan pernah ngerasa rugi membantu orang lain, meskipun bukan bantuan materi, tapi minimal bantuan nasihat, bantuan senyuman, memberikan dukungan sama orang di sekitar kita itu, insya Allah jadi
kebaikan juga buat orang lain. Siapa tahu dengan nasihat kita, dengan perilaku kita, orang lain yang tadi mau berbuat jahat gitu ya, akhirnya Allah balikan hatinya jadi berbuat baik. Jadi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, niatkan semuanya lillahi ta'ala gitu ya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari apapun yang kita lakukan. Mungkin itu ya Mas Didi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena ada banyak delay juga tadi ya sinyalnya. Yap. Mudah-mudahan dari teks yang di-share bisa terbaca gitu ya. Nanti mungkin kalau ada yang butuh materinya nanti saya share ke Mas Didi ya untuk di-share Boleh. ke peserta yang lain. Siap, Oke. terima kasih banyak atas kesimpulan, materi, kemudian insight, serta saran, dan juga nasihat kepada teman-teman sahabat Markosa sekalian. Semoga apa yang disampaikan berkesan, berkenan, dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman Markosa. Dan juga pahalanya mengalir ya, insya Allah kepada yang menyampaikan, Mbak Eka, dan juga kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, kita sudah di penghujung acara, teman-teman dan sahabat Markosa sekalian. Mari kita akhiri kegiatan sesi webinar komunitas Morfosis pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk teman-teman saya ingatkan sekali lagi yang belum absen silakan absen. Nanti untuk pembagian sertifikat sesuai seperti biasanya, yang absen yang akan saya kasih. Jadi link absensinya sudah saya bagi, silakan yang belum absen sudah saya reminder di kolom komentar ya teman-teman. Nah, terkait door prize seperti biasa karena waktunya tidak memungkinkan, stay tune di grup komunitas di WA ya. Nanti akan saya bagi dan akan saya share pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan atau materi yang disampaikan, seputar materi yang disampaikan untuk teman-teman bisa mengeklaim hadiah spesial yang memang menjadi rutinitas ya buat teman-teman semakin semangat dalam belajar dan menuntut ilmu dari komunitas Morfosis. Oke, itu saja Mbak Eka, terima kasih banyak saya ucapkan. Sekali lagi saya juga meminta maaf atas segala kekurangan Mbak Eka. Jika ada salah perkataan, ucapan, ataupun perilaku yang kurang berkenan buat teman-teman komunitas Morfosis atau sahabat Morfosa semua ataupun kepada Mbak Eka, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Mas Didi. Sama-sama, terima kasih Mbak Eka. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya ya. Insya Allah Sabtu depan kita ada lagi dengan materi yang berbeda. Insya Allah nanti jika masih ada sesuatu yang masih jadi unek-unek, kita angkat tema lagi, kita akan hadirkan, semoga berjodoh lagi mengundang Mbak Eka untuk hadir kembali bersama kami komunitas Morfosis di kesempatan berikutnya ya Mbak Eka ya. Boleh. Ya, terima kasih banyak. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas dan selalu jaga kesehatan teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didi, teman-teman semuanya.